Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anaka Putri dan teman saya Dana Nur Halimah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Berikut penerangan yang saya akan sampaikan. Jadi, berdasarkan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperkenalkan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan langsung yang berjenjang tersebut menjadi agenda penyelenggara pemilu untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Momen tersebut masing-masing pihak saling dimanfaatkan, baik calon maupun pendukungnya, penyelenggara pemilu maupun masyarakat pemilih, untuk berbuat baik sesuai aturan yang berlaku maupun berbuat curang. Keadaan tersebut oleh masyarakat pemilih merupakan kegiatan yang dapat melelahkan, terlebih lagi apabila calonnya tidak sesuai kriteria pilihannya. Akibatnya rakyat pemilih dengan sengaja tidak menggunakan hak pilih alias golput karena tidak ada calon yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada perkembangan pemilihan presiden dan wakil presiden. Perkembangan pemilihan presiden dan wakil presiden dari masa ke masa itu berubah-ubah, dimulai dari periode 1945 sampai 1950, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI secara aklamasi. Kemudian di periode 1950 sampai 1959, presiden dan wakil presiden dipilih secara unik, yaitu kesepakatan antara negara RIS dan RI. Dan pada masa kini, Badan Konstitusi diberikan perintah untuk memilih anggota MPRS, tetapi tidak bisa menjalankan tugasnya tersebut. Hingga akhirnya keluarlah Dekret Presiden 1959 yang mengamanatkan untuk kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk MPRS dan DPAS. Selanjutnya, periode 1959 hingga sekarang, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Bahkan mulai 2019 akan dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan legislatif. Selanjutnya ada tata cara penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang pertama, calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan kedua, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% atau 112 kursi dari jumlah kursi DPR yang 560 kursi, atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada kualifikasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden calon harus mendapatkan 50% lebih suara nasional dan tersebar 1/3 provinsi di Indonesia. Apabila belum mencapai batas suara itu, maka 2 suara terbanyak dilakukan pemilihan ulang, dan suara terbanyak akan memenangi pemilu tersebut. Angka tersebut tidak mudah mendapatkannya. Oleh sebab itu, pemilu ulang bisa saja terjadi pada 2 kontestan dengan suara tertinggi. Ketentuan di atas menafsirkan bahwa calon presiden dan wakil presiden setidaknya didukung 50% lebih rakyat pemilih. Selanjutnya ada kualifikasi menurut sistem presidensial. Yang pertama, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Yang kedua, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketiga, menteri negara bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang keempat, presiden bukan merupakan anggota parlemen. Selanjutnya ada metode kampanye Pilpres. Yang pertama ada pertemuan tatap muka dan dialog. Yang kedua, media massa dan media cetak. Yang ketiga ada pemasangan alat peraga di tempat umum. Yang keempat, debat calon pasangan. Dan yang kelima, kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hambatan yang sering muncul ketika Pilpres. Yang pertama ada padatnya jadwal pemilu yang harus dilakukan, perlu kecermatan dan pemutakhiran data pemilih. Yang kedua ada mengantisipasi munculnya golput. Yang ketiga ada verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum harus lebih teliti.
Jadi kesimpulannya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden sudah memenuhi kualifikasi sistem presidensial karena sejak 2004 telah diadakan pemilihan secara langsung. Pemenuhan kualifikasi tersebut menandakan bahwa demokrasi di Indonesia telah tumbuh dan berkembang dengan baik. Implementasi sistem presidensial oleh presiden dan wakil presiden sebaiknya sudah menjadi agenda politik bagi partai politik peserta pemilu dari presiden dan wakil presiden yang bisa menyelesaikan masalah bangsa dan aspiratif. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Rani Mulia Bakti, bisa disapa Rani. Oke, halo Mbak Rani. Hai, Mbak Rani, kelahiran tahun berapa, Mbak? saya kelahiran tahun 2001. 2001, berarti udah pernah nyoblos ya? Ya, alhamdulillah sudah. Oke, mau nanya dong tentang pemilu kemarin, menurut Mbak Rani kayak gimana sih? Ya, menurut saya tentang pemilu kemarin itu berjalan agak kompleks karena dari segi pencoblosan dari kertasnya itu sendiri ya terlalu rumit gitu, apalagi kertas yang diberikan kepada kami itu terlalu panjang dan berbagai kayak partai, kemudian nama-nama dari calon-calon yang ingin kami coblos itu terlalu banyak, sehingga kalau dari kami sebagai pemilih itu sendiri cukup kesulitan memilihnya itu bagaimana, juga karena ada perbedaan pendapat kayak sebenarnya kita harus coblos di bagian partainya atau di nama si calon ini gitu. Terus juga mengenai berlangsungnya pemilu kemarin juga ada yang sempat berita yang saya baca bahwasannya panitia ini sedikit kewalahan akibat banyaknya kayak administrasi yang harus dilaksanakan gitu, sehingga dari segi tenaga dari teman-teman yang menjadi kepanitiaan ini agak menguras tenaganya. Oke, berarti menurut Mbak Rani kekurangan itu bisa dikasih solusi apa sih, Mbak? Ya, solusinya mungkin sosialisasi lagi mengenai sebenarnya apa yang harus dicoblos, terus bisa lebih efisien gitu mengenai pencoblosan yang tepat itu seperti apa, apalagi penggunaan kertas yang banyak itu juga kan juga dari panitia harus lebih cross check lagi mengenai penghitungan suara dan lain-lainnya itu kan seperti apa. Itu mungkin bisa diperbaiki lagi untuk pemilu tahun depan supaya tidak meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Oke, baik, terima kasih Mbak Rani. Sekian penjelasan materi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini. Saya Dana Nur Halimah dan Aneke meminta maaf jika ada yang kurang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.